Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, adani Allah wa iyyakum. Pertama dan paling utama, marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari Jumat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepadanya sebagai bentuk pengabdian kita, kewajiban kita kepadanya. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita sekalian yang senantiasa komitmen melaksanakan risalahnya. Wasiat takwa khatib khususkan untuk diri khatib pribadi dan mengajak kepada seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang diridhoi dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap jam, setiap hari ya, untuk terus lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara yakin betul, karena dengan melaksanakan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, hidup kita akan jauh lebih baik, hidup kita akan jauh lebih berkah. Karena Al-Quran menyampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian semua dengan sebaik-baik bekal. Apa sebaik-baik bekal itu? Yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah telah memerintahkan kita. Allah juga telah menciptakan kita di muka bumi ini. Dan Allah tentu punya tujuan. Untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini? Ini tertuang dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai landasan, sebagai fondamen, sebagai dasar kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan untuk ibadah kepadanya. Kalau nanti pada faktanya banyak orang yang diciptakan, manusia yang diciptakan oleh Allah, kemudian mereka tidak mau mengikuti perintah Allah, itu lain salah. Tentu ini barangkali perlu ada pencerahan, perlu ada pemberitahuan, perlu ada dakwah,
perlu juga ada yang menyampaikan atau mengingatkan. Karena hakikatnya manusia diciptakan Allah sekali lagi untuk ibadah kepada Allah. Lalu ibadah apa yang Allah berikan, yang Allah perintahkan kepada manusia adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang menjadi prinsip seorang muslim. Dalam arkanul Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadatain ini adalah meyakini, mengakui, bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Satu itu. Dan itu terus dibacakan, terus disampaikan setiap hari. Itu yang kita laksanakan. Karena dalam setiap adzan kita dianjurkan untuk mengikuti ketika dibacakan adzan itu. Kemudian dalam setiap sholat kita membaca syahadatain ini dalam setiap tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kemudian yang kedua sholat. Sholat merupakan kewajiban sekaligus kebutuhan manusia. Maka dari itu sholat dikatakan sebagai sesuatu yang paling prinsip dan menentukan. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamatis shalah. Perkara yang paling awal yang bakal dinilai, yang menjadi ukuran orang ini baik atau buruknya, amalnya baik atau buruknya, diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka seluruh amalan yang dia lakukan selama hidupnya dianggap bagus semuanya. Tapi sebaliknya, bahkan sholat dijadikan sebagai tiang agama. Orang yang tidak mengerjakan dan melaksanakan sholat berarti dia meruntuhkan atau merontokkan agama. Tetapi jika orang itu menegakkan sholat, mendirikan sholat, membiasakan sholat dalam kesehariannya, berarti dia menegakkan agama Allah. Begitu pentingnya. Lalu zakat, ini tunai ya kan? Hanya bagi orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang mampu, ada nisabnya. Orang yang punya kewajiban zakat bagaimana semuanya ada. Oleh karena itu kewajiban zakat ini wajib ditunaikan. Yang pada prinsipnya itu adalah untuk kebaikan kita, tuzakkihim ya. Di sini untuk membersihkan hati kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk mensucikan dan membersihkan apa-apa kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Insya Allah dengan berzakat sukses, dengan berzakat lebur, dengan berzakat bersih kembali. Yang keempat adalah puasa. Ini kewajiban mahdhah, kewajiban yang harus dilakukan siapapun muslim. Dia wajib melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan saja. Dalam setahun cuma 1 kali kewajibannya, yaitu di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Dan yang terakhir adalah pergi haji atau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kenapa? Karena ini adalah prinsip juga. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hajjul baiti, pergi haji ke Baitullah, bukan ke tempat lain. Kalau ada suatu tempat yang dimana dikultuskan atau disasarkan untuk menjadi tempat ibadah, itu berarti tidak benar. Oleh karena itu orang berangkat haji harus ke Mekah dan harus ke tanah suci dan ketemu dengan yang namanya Baitullah atau Ka'batullah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, adani Allah wa iyyakum. Terkait dengan kewajiban ibadah mahdhah yang kelima ini, barangkali ada sedikit misunderstanding, sering salah paham. Orang mengatakan, kenapa? Dalam keseharian orang dikatakan mampu, dia bisa membeli sesuatu yang dianggap mewah, dia mampu bisa membeli sesuatu atau rumah mewah, bahkan katakanlah mampu melakukan perjalanan kemanapun dia bisa. Tetapi ketika dia untuk berangkat haji, dia untuk mendaftarkan haji, dia enggan. Ini ada beberapa alasan.
Tentu karena ketidaksiapan dia atau ketidakyakinan. Takut ketika ibadah haji dia merasa belum mampu. Padahal kemampuan yang dimaksud manistata'a itu adalah kemampuan dalam segi kesehatan, kemampuan dalam segi alam atau maksudnya keadaan atau kondisi, tidak perang dalam tidak kondisi cuaca juga bagus. Kemudian kemampuan dalam kondisi materinya. Memang ibadah haji adalah ibadah yang cukup berat. Di samping perlu tenaga, perlu biaya juga. Juga perlu kekuatan, keyakinan, kemampuan mental yang harus menjadikan diri dia. Ini adalah kewajiban. Ini adalah kewajiban yang harus diselesaikan, yang harus dilaksanakan. Nah, seringnya orang melaksanakan ibadah haji semata-mata karena alasan lain. Contoh, nggak enak sama teman. Makanya Allah berikan 2 ayat ini untuk meyakinkan kita semua bahwa yang namanya ibadah haji itu betul-betul merupakan perintah Allah dan wajib dilakukan, Bapak sekalian. Wajib dilakukan. Walillahi 'alan nas, karena Allah bagi manusia wajib melaksanakan ibadah haji. Yaitu surat Al-Imran ayat 196. Kemudian Al-Baqarah ayat 97 menegaskan tadi. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi semuanya itu orang bisa melaksanakan ibadah haji semata-mata karena Allah. Oleh karena itu, bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya niat yang kuat, punya kewajiban untuk bisa berangkat semampu kita. Bahkan Imam Al-Qurtubi itu menjadikan niat itu merupakan sebuah kewajiban bagi orang yang tidak mampu berangkat. Paling tidak dia punya kewajiban untuk berniat saja. Saya kepengen haji ya Allah, berikan saya kemampuan. Kemudian action, berusaha untuk menyelesaikannya, berusaha untuk membayarnya ongkos naik haji itu sedikit demi sedikit dengan cara apapun, yang jelas dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang halal. Kemudian kaitannya dengan ibadah umroh. Ibadah umroh bagus karena orang yang bisa ibadah umroh itu bisa menyempurnakan ibadah hajinya seseorang. Jadi kalau ada orang berangkat umroh sementara dia belum berangkat haji, maka sebaiknya ditunda dulu umrohnya. Lalu bagaimana? Minimal sudah bayar, sudah daftar ongkos naik haji, baru silakan. Kecuali baru silahkan umroh. Kecuali umroh ini mendapatkan mungkin penghargaan dari sebuah lembaga atau apa sehingga dia bisa berangkat umroh, tidak jadi masalah. Tetapi kemampuan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia sudah dianggap mampu tapi dia belum berangkat haji. Ini yang dikhawatirkan. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu mengatakan bahwa man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyya aw nasraniyya wa dzalika anna Allah yaqulu fi kitabih walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan, bekal yang cukup, kendaraan yang cukup untuk dijadikan bekal berangkat haji ke Baitullah, namun dia tidak pergi haji, aku tidak peduli jika dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini ancaman bagi orang-orang yang sudah dianggap mampu tetapi tidak mau berangkat haji. Ya syukur yang sudah umroh kemudian sekarang bisa berangkat haji,
minimal daftar saja. Adapun bisa berangkat atau tidaknya, sekali lagi itu merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban inilah yang paling penting. Ini adalah kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Kita wajib meresponnya untuk berusaha sekuat tenaga bisa melaksanakannya. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk bisa berangkat haji. Setidaknya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk siap melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima ini sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة القدس فقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.